Oke, Mereka. kalau andai kata keputusannya pilkada di 2022 ini tidak jadi, apa yang harus dilakukan oleh KIP Aceh dan pemerintah Aceh? Selain daripada tadi, apa menggugat? Aceh yang nun sayang, bele nang raw gada malang, sambut lun beka dengan ia mata. Darah nyawang lun ri, ulam hartahan lun yesna, demi roh berkusut cita-cita. Pura malam lun lake, sampai banyak kuasa, getanya dalam sejahtera. Kecuhadan yang syahid, bersambelam genapi, Tuhan yang suruh pedang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, bertemu kembali kita untuk membahas hal-hal yang kita anggap penting dan menarik untuk dibicarakan di Aceh. Pada pertemuan kami hari ini, kita akan coba membahas seputar masalah Pilkada Aceh. Ranah politik Aceh sempat dihebohkan dengan sampai hari ini ketiadaan Wakil Gubernur Aceh. Persoalan itu belum selesai, lalu muncul kembali soal Pilkada Aceh, apakah di 2022 atau 2024. Ini sejalan dengan adanya revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, untuk membahas masalah ini, kami kira narasumber kami malam ini sangat berkompeten dan sangat menguasai masalah. Beliau adalah Ridwan Hadi M.Hum, mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KIP Aceh, yang sekarang ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia yang khusus memantau soal pelaksanaan pilkada, pemilu dan pilpres dan lain-lain. Assalamualaikum Pak Ridwan Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita rileks aja malam ini ya. Oke. Kalau DPR bicara politik agak panas, kita bicara politik agak rileks aja. Oke. Pak Wan, berdasarkan pengalaman, ilmu yang Anda miliki, pemahaman hukum yang Anda kuasai, apakah memang Pilkada Aceh 2022 ini atau 2024 benar-benar pertaruhan sebuah kelebihan Aceh khususnya di leg spesialis? Gimana Pak Wan? Ya, terima kasih Ya. Mas Saleh ya. Yang pertama, seluruh ketentuan pilkada, Ya, ya, baik itu terkait dengan tahapan dan jadwal, ya, itu tentu ada dasar hukumnya. ya, Jadi dari sisi perspektif hukum saya, ya, saya melihat bahwa ada dua peraturan perundang-undangan ya. untuk menentukan jadwal pilkada. Mm-mm. Yang pertama Undang-Undangan Pemerintahan Aceh, Ya, UPA. UPA Undang-Undang 11 tahun 2006 di pasal 65 ayat 1. Ya. Di sana menyebutkan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu Ya. dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oke. Oke. Di dalam penjelasannya juga saya kira sudah cukup jelas Ya. bahwa penyelenggaraan pilkada 5 tahun sekali 5 tahun itu harus sekali. terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Lalu kemudian ada ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, tentang pilkada secara nasional. Dan di sana ada semangat untuk menyelenggarakan pilkada secara serentak untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya. Dan itu ditentukan di dalam ketentuan undang-undang tersebut bahwa penyelenggaraan pilkada itu di 2024. Yang kemudian bergulir keinginan Ya. dari wakil rakyat agar ini direvisi agar keserentakan pilkada itu diselenggarakan di 2022. Apa alasan pemerintah untuk membuat serentak?
Ya, saya kira itu hanya semangat agar efektif dan efisien aja. Menurut saya begitu. Iya. Tetapi tentu bicara soal pilkada, ya ini bicara soal langkah politik. Iya. Ya, langkah politik tentu cukup banyak kepentingan yang ada. Nah, dari ketentuan 2 buah undang-undang tersebut asalnya, menurut saya, perspektif hukum saya bahwa di Aceh ini harus diselenggarakan pilkada itu 5 tahun sekali. Nah, kemarin pilkada kita dilaksanakan 15 Februari 2017 ya. Lalu kemudian 5 tahun yang akan datang, artinya tanggal 15 Februari 2022 idealnya penyelenggaraan pilkada di Aceh itu harus dilaksanakan. Kenapa tadi Pak Wan menyebut ini pilkada di Aceh leg spesialis, leg generalis? Kenapa? Udah jelas Pak, faktual positif di Aceh. Ya, kalau kita bicara pilkada di Aceh, maka yang terbayang oleh kita, yang harus dipegang oleh seluruh penyelenggara negara ini adalah UU-PA. Karena tidak hanya beberapa pasal yang mengatur tentang pilkada di Aceh, tetapi satu bab penuh itu mengatur soal pilkada Aceh. Hari ini, Pak Saleh, Bang Saleh, penyelenggara pilkada di Aceh itu KIP, yang model rekrutmennya itu berbeda, yang diatur di pasal 56 kalau saya tidak salah di UU-PA. Ada partai lokal. Iya, kemudian ada partai lokal, ya, ada juga ketentuan besaran untuk calon perseorangan, ya, semua itu yang sudah terjadi ini adalah KIP itu akan menyelenggarakan pilkada di Aceh. KIP itu produknya UU-PA. UU-PA juga. Iya. KIP itu UU-PA itu kalau diberlakukan di Sumatera Utara itu nggak bisa. Jadi oleh karena itu saya melihat ada pasal 65 di dalam UU-PA itu nggak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar menurut saya. Karena apa? Karena pasal-pasal lain itu sedang berlaku dan sudah diberlakukan. Seperti itu asalnya. Oleh karenanya maka menurut hemat saya penyelenggaraan pilkada di Aceh memang secara perspektif hukum itu harus 5 tahun sekali. Lalu kenapa orang Aceh tidak menganggap ini sebagai leg spesialis? Kita selalu ibarat orang kebakaran jenggot. Jauh-jauh hari tenang-tenang saja. Begitu mau dekat selalu jadi ribut gitu. Kenapa itu? Menurut saya ini konfigurasi politik yang disebutkan bahwa konfigurasi politik itu sangat menentukan karakter hukum sebuah negeri. Jadi apalagi saat ini kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang banyak orang tahu bahwa disebutkan di dalam putusan tersebut pertimbangan hukumnya bahwa pilkada Aceh itu bukan spesialis di Aceh. Oke? Tetapi ini pemaknaan dari tidak khusus pilkada Aceh itu menurut saya tidak boleh ditafsirkan secara sempit, harus ditafsirkan secara luas. Pengertiannya adalah bahwa benar pilkada Aceh itu bukan spesialis, ya. Bukan spesialis. Kenapa? Karena memang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia. Jadi modelnya adalah one man, one vote, and one value. Dan itu sama seperti penyelenggaraan pilkada di tempat lain, kecuali daerah istimewa Yogyakarta itu yang memang ditunjuk DKI Jakarta. DKI juga menunjuk wali kotanya oleh gubernur terpilih nantinya. Nah, tentu apalagi Undang-Undang 10 di pasal 199 itu sudah jelas menyebutkan bahwa ketentuan undang-undang nasional ini berlaku juga untuk Aceh, Papua Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta dan di Jakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus atau secara tersendiri di dalam undang-undang khusus. Nah, persoalan pilkada, UU-PA mengatur satu bab penuh. Dan di UU-PA tersebut juga menyebutkan memberikan ruang juga kepada undang-undang nasional. Artinya apa? Seluruh ketentuan tentang pilkada itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Nah, menurut Pak Wan ini bertentangan nggak? Menurut saya tahapan jadwal kan diatur di pasal 65 ayat 1. Oleh karena itu undang-undang nasional juga memberikan ruang pada UU-PA untuk diberlakukan. Kemudian yang ke nasional juga berlaku di Aceh sepanjang tidak bertentangan. Kalau dilaksanakan 2024, artinya sudah durasi waktunya 7 tahun Pak. Ya, dari pilkada 2017
2024 itu 7 tahun dan itu melanggar pasal 65 ayat 1 menurut saya. Melanggar UPA. Ini melanggar UPA dong. Ya. Nah, hari ini kan KIP Aceh sudah mengatur tahapan-tahapan. Ya. Lalu masih terjadi benturan. Ini Pak Wan menilainya sebagai apa? Langkah tepat, langkah cepat, atau langkah lambat? Saya kira KIP Aceh itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam pasal 66 ayat 3 huruf D UPA juga. Di mana bicara persiapan penyelenggaraan pilkada itu harus dimulai dengan tahapan penetapan tahapan. Yang kedua harus dimulai dengan penyampaian surat oleh DPRA dan DPRK kepada gubernur dan bupati wali kota terkait dengan berakhirnya masa jabatan bupati wali kota dan gubernur, dan itu juga sudah dilaksanakan oleh DPRA saya dengar. Oleh karena itu tahapan di Aceh ini sudah berjalan. KIP Aceh sudah menetapkan tahapan. Tapi letupan-letupannya itu belum berjalan. Waktu Pak Wan dulu ketua KIP kan kita lihat setahun sebelumnya itu sudah mulai ada baliho-baliho, kampanye-kampanye, gunakan hak pilih Anda, tapi ini belum ada. Nah, itu yang mestinya KIP itu harus melakukan itu. Ya, misalnya mengajak pemerintah daerah tentunya ya bersama-sama agar segera melakukan sosialisasi. Misalnya ya ada ajakan kepada seluruh masyarakat Aceh atau mengingatkan masyarakat, ingat pilkada Aceh misalnya 22 Februari 2022 ya di seluruh kabupaten kota di Aceh. Yang pertama. Yang kedua, KIP juga harus mempersiapkan diri untuk menggunakan slogan-slogan pilkada Aceh. Tapi itu belum ada kan? Belum ada. Kalau dulu kan ingat nggak slogan kita pilihan boleh beda, Getanyo Mesedara. Itu slogan kita supaya masyarakat paham bahwa pilkada di Aceh akan segera dimulai. Atau jangan-jangan KIP Aceh juga sebenarnya tidak siap untuk pilkada di 2022, cuma karena mungkin adanya beberapa desakan sehingga terkesan mereka sepakat gitu kan? Saya kira harus siap lah. Saya pikir KIP itu ibarat pemadam kebakaran nih, Bung Saleh. Ya, kalau ada kebakaran dia harus siap segera. Begitu juga KIP sudah mempersiapkan diri jauh hari bahwa pilkada Aceh itu di 2022. Buktinya apa? Mereka sudah menyusun draft tahapan itu jauh-jauh hari sebelum tahun 2022. Ya. Hanya saja yang paling penting dari semua ini adalah tahapan tersebut ya bukan harus mendapat persetujuan daripada KPU, bukan mendapat persetujuan daripada pemerintah pusat atau daerah, tetapi harus mendapat dukungan. Beda dukungan dan persetujuan. Ya. Ini seolah-olah pilkada Aceh ini akan mentok karena tidak mendapat persetujuan Jakarta, terutama Mendagri sama KPU. Gitu. Nah, ternyata informasi yang diberikan itu menurut saya itu kurang tepat ya. Mestinya KIP itu harus paham bahwa tahapan itu perlu mendapat dukungan teknis dari KPU Republik Indonesia, perlu mendapat dukungan anggaran dari pemerintah Aceh, baik pemerintah daerah maupun pemerintah Aceh, dan perlu mendapat dukungan politis dari DPR RI dan DPR Aceh. Saya kira itu yang harus dilakukan, komunikasi yang harus dilakukan oleh KIP sehingga dukungan ketiga ketiga lembaga atau institusi negara ini harus diperoleh oleh KIP. Ya, tapi kesan hari ini kan seolah-olah Jakarta tidak mau mendengar Aceh, Aceh juga tidak berani berargumentasi dengan Jakarta, sehingga kita lihat sampai hari ini masih gampang kan, semuanya terkesan menunggu gitu kan. Kelihatannya seperti itu Mas. Tetapi kan apa yang kita lakukan tentu itu yang akan kita peroleh. Ya, apa usaha yang sudah dilakukan oleh katakanlah KIP, pemerintah Aceh, ya. Saya kira ini kan event besar di Aceh, dan ini menentukan keberlangsungan negara juga, keberlangsungan provinsi Aceh juga. Event terlalu besar ini mestinya hari ini ya KIP itu sudah harus mengajak forum komunikasi pimpinan daerah, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi di tingkat kabupaten kota untuk bicara soal pilkada Aceh ini. Bagaimana kesepakatan kita? Karena kan perlu kesepakatan juga. Artinya apa? Untuk memperoleh dukungan-dukungan yang saya sampaikan tadi. Karena tahapan itu perlu dapat dukungan. Satu saja tidak didukung maka akan berjalan saya kira tidak nyaman, tidak lancar ya. Sementara itu menjadi ruh daripada penyelenggara ya.
Ya konon lagi saya kira pernyataan-pernyataan yang dibuat ya baik oleh KPU Republik Indonesia itu membuat publik semakin tidak yakin bahwa tahapan Pilkada Aceh itu bisa dilaksanakan. Misalnya? Dan misalnya ada pernyataan di media saya juga baca Yeah. Pilkada tahapan Pilkada KIP Aceh menetapkan tahapan secara sepihak. Dan itu pernyataan Itu disebut oleh Komisioner KPU Iya, Pusat. PLT Ketua KPU Soal PLI. saudara Ilham Ilham Saputra ya menyebutkan itu di dalam yang juga saya berasal baca. dari Aceh gitu. Oh iya, ya mantan wakil ketua KIP Aceh kan Iya. beliau dulu ya itu juga guru saya senior saya tentu. Iya. Tetapi yang perlu diingat adalah sesungguhnya KPU itu harus berpikir lebih matang untuk menyatakan pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, karena apa? Ruh penyelenggara ini adalah kepercayaan publik. Iya. Ya, ketika publik tidak percaya, penyelenggara itu tidak memiliki ruh lagi. Nah, bagaimana publik percaya, pemerintah sendiri tidak percaya. Artinya pemerintah Aceh juga membuat surat kepada Mendagri yang mempertanyakan soal keabsahan alokasi anggaran. Nah itu naif sekali ya. Itu kenapa? Akibat, saya pikir akibat komunikasi Gitu. yang dilakukan. Saya tidak pengen menyalahkan KIP atau pemerintah Aceh, tidak dalam Iya. konteks menyalahkan. Tetapi Betul. saya kira ya, ini mereka harus ngopi bareng lagi lah, Iya. ya untuk bicara soal provinsi Aceh, Kalau- bicara soal UPA. Ya, kalau Jakarta dalam hal ini institusi terkait melakukan hal seperti Pak Wan katakan, pertanyaan kita juga apakah mereka tidak mengerti bahwa Aceh memiliki kekhususan yang diatur oleh undang-undang juga. Bahkan di salah satu media saya baca Presiden Jokowi juga menginginkan di 2024. Artinya menafikan, menepis kekhususan Aceh. Apa ini tidak berbahaya bagi sebuah proses demokrasi gitu? Saya kira begini Bu Saleh ya, Ah. yang dilakukan oleh pemerintah pusat ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang 10 2016. Pemilu. Undang-Undang tentang pemilu Oke. ya. Di sana diatur tentang jadwal pilkada di 2024. Oke. Ini yang pengen direvisi dan itu menurut saya ya tidak tidak bersentuhan dengan UU-PA. Artinya UU-PA itu tidak pernah diganggu, tidak pernah direvisi. Nah, buktinya sekarang nggak bisa kan? Nah, ini kan persoalan penafsiran lagi. Oh, gitu. Ketika pemerintah ingin merevisi atau tidak merevisi undang-undang nasional, bukan berarti Aceh itu tidak bisa melaksanakan undang-undang khusus tersebut. Tapi maunya diajak dong. Kan dalam UPA kan disebut harusnya Mestinya. kan harus ada konsultasi Ya. dengan DPR Aceh kan gitu. Pertanyaannya apakah revisi atau tidak revisi itu terkait dengan Aceh atau tidak? Menurut saya tidak. UPA tidak pernah direvisi. Revisi atau tidak itu di luar provinsi Aceh. Ya. Kalau pemerintah berkeinginan untuk menyelenggarakan pilkada, semangatnya adalah di 2024 secara nasional, maka itu bukan Aceh. Aceh tidak masuk di bagian itu. Karena Aceh sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia juga nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kalau begitu Di pilkada 2022. kalau begitu pilkada Aceh boleh disebut quo-vadis lah ya. No, saya nggak sepakat juga. Oh, nggak sepakat. Saya nggak sepakat juga. Kenapa? Karena pilkada Aceh sedang berjalan. KIP sudah menetapkan dan itu menjadi regulasi. Hari ini ada tahapan yang sudah dilakukan. Tahapan apa? Tahapan DPR sudah menyerahkan surat kepada. Iya, tapi surat kepada agak kepala daerah. ada keanehan di Aceh ini. Dulu bola ini di DPR. Iya. Lalu orang ramai-ramai mengkritik ini DPR. Iya. Lalu bola ini diambil oleh KIP. Kemudian hari ini KIP juga terkesan berjalan sendiri. Jadi saling lepas tanggung jawab gitu. Ketika DPR bicara, KIP menuntut, pemerintah Aceh ragu-ragu. Lalu membuat surat ke Depdagri mempertanyakan apakah andai kata kami mengalokasikan anggaran apakah ini tidak sesuai. Ini kan menjadi aneh nih. Maka saya sebut ini sepertinya ada yang sakit dalam sistem birokrasi dan dalam sistem demokrasi kita. Ya, saya kira begini, Mas Saleh ya. Seperti apa yang disampaikan oleh KIP juga, seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh menyurati Kementerian Dalam Negeri ya. Saya kira yang disoalkan ini adalah KIP Aceh itu harus berkoordinasi dengan KPU RI. Itu bukan hukum, tapi itu teknis. Bagaimana teknis untuk membuat sebuah keputusan tentang tahapan. Misalnya KIP Aceh itu harus buat
katakanlah semacam fokus grup diskusi, Iya. semacam seminar Iya. dan apa namanya hearing publik terkait kapan pilkada Aceh dilaksanakan. Alasan mereka lagi-lagi nggak punya duit. Nah, itu kan soal teknis yang Soal dibicarakan. teknis. Hari ini soal teknis itu seakan-akan Iya. ini soal hukum. Padahal hukum tidak memerintahkan itu. Iya. Misalnya hukum tidak memerintahkan pemerintah Aceh itu harus menyurati Kementerian Dalam Negeri, tetapi itu teknis. Bagaimana melahirkan sebuah keputusan Iya. yang memperoleh dukungan yang saya sampaikan tadi. Iya. Saya kira itu hanya saja ditafsirkan bahwa itu seakan-akan menjadi dasar hukum ya, dasar hukum untuk membentuk sebuah keputusan tentang tahapan jadwal. Berarti ini ketidakmampuan dalam mentafsir ya antara hukum dengan teknis ya. Saya tidak menyimpulkan, tetapi saya lihat ada memang apa namanya keraguan-keraguan penyelenggara maupun pemerintah Aceh dalam menjalankan putusan. Saya kira putusan itu kan mereka sudah melalui proses pertimbangan, ada konsideran di sana, Yeah. pertimbangan hukumnya, mengingat, menimbang, kemudian memutuskan dalam sebuah rapat yang semua itu diatur oleh ketentuan undang-undang. Betul. Proses ini sudah sah. Tahapan pilkada Aceh yang ditetapkan oleh KIP Aceh sah. Yeah. KIP Aceh diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan tahapan. Yeah. Lalu kemudian tugas selanjutnya adalah pemerintah membuat mendukung secara anggaran. Memang ada mekanisme dalam menyusun anggaran ya, supaya apa? Karena uang ini uang negara, uang rakyat, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang toh. Oleh karenanya perlu ada komunikasi ya atau duduk bersama untuk membahas pendanaan pilkada ya, kebutuhan-kebutuhan pilkada. Nah, hari ini saya lihat juga ini ada persoalan pemahaman aturan ini lagi. Nah, ketika teman-teman di kabupaten kota menetapkan merencanakan anggaran untuk honorarium PPK, PPS, KPPS, kemudian daftar pemilih tetap dan beberapa tahapan yang beririsan, ya. Kemudian KIP Aceh juga membiayai honorarium KPPK dan sampai ke bawah, termasuk pembuatan TPS dan penggandaan DPT. Padahal sesungguhnya PPK yang dianggarkan di kabupaten, katakanlah kabupaten Aceh, kota Banda Aceh, itu PPK-nya menyelenggarakan pemilu wali kota, pilkada wali kota Banda Aceh, juga saat yang sama menyelenggarakan pilkada gubernur. Berarti bisa double ya. Bisa double anggaran. Oleh karena itu mesti saya katakan tadi, mereka harus duduk lagi bicara soal sharing anggaran ini. Berapa yang dibiayai untuk honorarium oleh kota Banda Aceh dan berapa yang dibiayai oleh provinsi. Nah, itu boleh dengan keputusan gubernur atau dengan peraturan gubernur. Saya kira cukup dengan keputusan KIP gubernur. hari ini dari periode ke periode KIP selalu diisi oleh orang-orang yang berpengalaman. Seperti hari ini misalnya ada mantan komisioner Banda Aceh, ada dari Langsa. Tapi kok kesalahan seperti ini muncul terus itu? Apakah mereka lupa? Harusnya mereka hadir di sini. Lupa atau ada proses rekrutmen yang salah? Saya bagian daripada orang yang direkrut, jadi saya nggak boleh komentari soal kalau itu. Kita bilang berdasarkan pengalaman, mereka sudah berpengalaman. Jadi dari segi kompetensi saya kira sudah memenuhi lah. Paling tidak standar minimal. Tapi kalau melihat realitas seperti ini, kita yang di luar ini menjadi pertanyaan gitu. Menjadi bertanya-tanya, apa sih yang mereka kerjakan? Kok begitu ragu-ragu? Ya kan? Ada semangat ya. Saya di tahun 2015 kalau saya nggak salah, bahwa semangat undang-undang KPU itu, komisioner itu harus diisi oleh orang yang berlatar ilmu bukan eksak. Ya, itu kalau insinyur pertanian, katakanlah ya, saya mohon maaf nih kalau ada insinyur pertanian yang mendengar ini, atau ada insinyur listrik dan sebagainya itu yang dari eksakta, itu tidak diprioritaskan atau menjadi komisioner. Ilmu sosial lah ya. Ilmu sosial, terutama memang ilmu hukum. Jadi begini, pengalaman saya tidak cukup, Bung Saleh ya. Kenapa? Karena regulasi undang-undang pemilu itu, termasuk PKPU, regulasi PKPU juga selalu berubah ya. Oleh karena itu perlu ada yang
memahami bagaimana menafsirkan sebuah regulasi itu, apalagi soal Aceh, yang kita tahu bahwa tentu undang-undang yang berlaku nasional itu akan bertentangan dengan UUPA. Baik Pak Wan, ini sebagai mantan komisioner dan hari ini juga bergelut di dalam dunia pemantau pilkada atau pemilu. Pak Wan sendiri yakin nggak pilkada Aceh ini di 2022? Pertanyaan sulit, Pak. Tetapi yang harus saya sampaikan, mesti saya sampaikan bahwa tahapan pilkada Aceh sudah sah. Dan yang boleh membatalkan tahapan ini, yang boleh merevisi tahapan ini adalah satu KIP Aceh. Iya. Mereka melakukan sidang lagi, batalkan atau revisi dengan segala alasan, dengan pertimbangan hukum juga. Kedua, ada konsiderannya. Kedua, oleh KPU RI. Ya, dari perintah undang-undang itu melalui supervisi tahapan. Ya, KPU RI tidak serta-merta bisa membatalkan, kecuali ada azas tahapan yang dilanggar. Ya, ada 3 azas tahapan yang tidak boleh dilanggar oleh dalam rangka membuat jadwal tahapan itu. Azas pertama adalah azas kepastian hukum. Itu tidak boleh dilanggar. Misalnya ada tahapan yang menyebutkan misalnya masa kampanye, itu kampanye rapat umum ya atau kampanye terbuka itu 21 hari menurut undang-undang. Ya. Tetapi di dalam tahapan disebutkan 14 hari. Dan itu tidak melanggar azas kepastian hukum. Dan banyak lagi hal yang perlu mendapat supervisi dari KPU. Itu tugas KPU sebenarnya. Yang kedua, tidak boleh dilanggar azas ketertiban umum. Nah, misalnya apa? Natal, Lebaran. Hari Natal, ada penetapan DPT dilaksanakan tanggal Hari Raya Idul Fitri. Itu juga tidak boleh. Itu yang boleh disampaikan oleh KPU berdasarkan supervisi itu. Anda harus rubah, KIP Aceh harus rubah, harus revisi atau bahkan ini tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga azas tertib penyelenggaraan. Jadi di supervisinya adalah melihat sudah tertib nggak tahapan itu. Misalnya tahapan itu misalnya disampaikan oleh KIP Aceh bahwa lebih dahulu kampanye baru kemudian pendaftaran calon. Nah ini kan tidak tertib. Ya seperti itu. Kalau andai kata keputusannya pilkada di 2022 ini tidak jadi, apa yang harus dilakukan oleh KIP Aceh dan pemerintah Aceh selain daripada tadi? Apa menggugat atau gimana? Saran Anda gimana? Saya kira ini belum, yang KIP Aceh tidak pernah mau membatalkan tahapannya. KPU belum juga menyurati KIP Aceh untuk merevisi atau bahkan membatalkan itu. Yang ketiga, belum ada satu stakeholder pun warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan terhadap keputusan. Tapi ini sudah bulan Februari, Pak. Sudah bulan Februari 2021. Ya. Harusnya sudah masuk tahapan kan? Seharusnya. Tapi kita coba lihat kembali kan tahapan tersebut. Ada yang dilanggar nggak? Kalau dilanggar ya KIP akan berhadapan juga dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya pikir karena tahapan ini harus berjalan. Kecuali memang ini dibatalkan atau direvisi. Tidak boleh setelah ditetapkan dibiarkan begitu saja. Nah, yang akan menjadi pembiaran di sini menurut saya itu adalah penganggarannya. Oleh karena itu KIP kalau saya tidak salah itu menjadwalkan penandatanganan NPHA atau NPHD di kabupaten kota itu sejak Februari, 1 Februari kalau saya nggak salah sampai dengan 11 April. Jadi masih ada waktu, durasi waktu yang diberikan oleh KIP itu 11 April. Walaupun kelihatannya tahapan penandatanganan NPHD itu ya tidak percaya diri. Seperti tidak yakin bahwa NPHD itu bisa ditetapkan. Nah, potensi jika diberikan ruang begitu lama, durasi begitu lama untuk penandatanganan NPHD, potensinya adalah antar kabupaten kota bahkan dengan provinsi itu tidak seragam penandatangannya. Nah, sehingga ini akan menyulitkan di penghujung. Pencairannya juga akan bermasalah. Ya ketika Luxmawe bisa bulan Februari, Aceh Utara bulan 3, kemudian ada di penghujung yang lain. Ini juga menyebabkan kesulitan tersendiri dalam rangka pilkada serentak ini. Nah, mestinya kalau di 3 kali pilkada yang sudah dilaksanakan, tahapan
penandatangan NPHD itu 1 hari. Ya, harusnya KIP itu menentukan misalnya tanggal 11 April terus. Lalu kemudian ini melakukan kegiatan-kegiatan menuju arah penyediaan anggaran, lalu kemudian penetapan atau penandatanganan NPHD. Saya sarankan kepada KIP dan pemerintah hari ini tolong dibicarakan dulu soal sharing anggarannya dulu antara kabupaten dan kota dan provinsi. Karena pilkada serentak ada biaya-biaya yang memang itu beririsan yang mestinya disepakati dulu. Ya. Baik Pak Wan, terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya ini menarik sekali untuk kita bahas, tapi karena waktu yang agak terbatas, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali untuk membahas ini kembali. Mengingat situasi dan kondisi pilkada Aceh yang sampai hari ini masih banci-banci lah ya. Sahabat sisi lain, itu tadi pembahasan kami soal pilkada Aceh. Apakah pilkada Aceh ini benar-benar wujud dari sebuah regulasi atau keputusan lex spesialis, lex generalis bagi Aceh, atau sama seperti nasional? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi sejauh ini KIP Aceh juga, pemerintah Aceh juga belum sias kata. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.